Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 16 Maret 2022, bersama saya Frater Yohanes Hari Gunawan Wibisono. Saudari-saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita renungkan bacaan Injil pada hari ini dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai dengan 28. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, selalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus ku minum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk senantiasa sungguh menyadari betapa ketika kita hendak dilayani atau diperlakukan oleh orang lain, kita pun diajak untuk bagaimana kita berani untuk terlebih dahulu memperlakukan orang lain seturut dengan apa yang kita kehendaki. Ketika kita diajak atau menginginkan untuk bisa dilayani, kita terlebih dahulu harus mampu belajar memahami apa itu semangat melayani. Kita tidak bisa menyuruh orang lain semena-mena, dan kita tidak bisa memaksakan orang lain sesuai dengan kehendak hati kita jika kita tidak mengetahui terlebih dahulu apa maksud atau tujuan dari kehendak atau keinginan kita. Maka dari itu, dalam hal ini sesungguhnya Yesus mengajak kita agar kita senantiasa sungguh menyadari ketika kita ingin besar, maka kita haruslah belajar untuk menjadi yang paling kecil terlebih dahulu. Ketika kita ingin dilayani, kita diajak untuk melayani terlebih dahulu. Ketika kita ingin menjadi terkemuka, kita diajak untuk menjadi hamba. Kita diajak untuk memiliki semangat pelayanan di dalam proses pemuridan kita, agar ketika kita memahami sungguh makna melayani, maka kita pun akan mampu memahami dengan sungguh dan menghargai dengan sungguh makna dari dilayani, agar kita tidak menjadi pribadi yang semena-mena, kita tidak menjadi pribadi yang memperhitungkan saja nilai-nilai kebesaran diri kita, tetapi kita juga mampu untuk memperhitungkan bagaimana keutamaan-keutamaan yang ada dalam diri kita yang sudah tinggal dan kita sebarkan kepada orang-orang yang kita jumpai, agar kerajaan Allah makin tersebar luas bagi semakin banyak orang. Maka dari itu, mari bersama-sama kita senantiasa mengembangkan sikap saling melayani, sehingga kita semakin mampu untuk sungguh menyadari dan sungguh memahami bagaimana pelayanan Yesus yang sejati,
bukan demi kemuliaan dirinya sendiri, tetapi demi keselamatan banyak orang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu sebagai penebus hidup kami. Yesus Kristus sebagai teladan hadir dan tidak lari ataupun membela diri ketika akan dihukum mati. Kami mohon, tambahkanlah kesadaran kami agar kami sungguh mampu memahami bahwa hidup kami merupakan kesempatan yang berharga, kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mampu belajar melayani, agar kami mampu menjadi penyalur kebaikan bagi banyak orang, sehingga kami mampu juga untuk lebih memahami bagaimana makna dari mendoakan sesama di sekitar kami, agar kami tidak terfokus pada diri kami sendiri, tetapi kami semakin mampu bersikap solider. Ini semua kami mohon padamu dan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan berkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan salam mendoa.